Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Hadis ke-973 masih tentang takbilul yad, mencium tangan. Haddatsana Ibnu Abi Maryamah, menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam. Qal, dia berkata, haddatsana At-Tauf Ibnu Khalid, menceritakan kepada kami At-Tauf bin Khalid. Qal haddatsani Abdurrahman Ibnu Razin, menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Razin. Qala, dia berkata, mararna bi Zabdati, suatu saat kami melintasi suatu tempat namanya Zabdah. Faqila lana, lalu ada yang berkata kepada kami, hahuna Salamatu ibnul Aqwa, di sini ada Salama bin Aqwa. Ya, ada seorang sahabat Salamah bin Aqwa. Fa'atainahu, lalu kami mendatanginya. Jadi suatu saat kami melintas suatu tempat, tempat itu dikenal sebagai tempat tinggalnya Salamah bin Aqwa. Di sini ada nih sahabat dia. Kami pun mendatanginya. Fasallamna alaihi, kami salam, assalamualaikum. Fa akhraja yadayhi, lalu ia mengeluarkan kedua tangannya. Faqal bay'atu bihataini nabi Allah. Dia berkata, aku berbaiat dengan kedua tangan ini kepada Nabi Allah. Kata si Salamah bin Aqwa, dia sahabat. Fa akhraja kaffan lahu, dia mengeluarkan telapak tangannya. Dohmatan, telapak tangannya gede banget gitu. Ka'annaha kafu ba'ir, seperti telapak onta. Kata jadi, ya, gede banget telapaknya. Tahu gimana? Kami lihat telapak tangannya itu gede banget, seperti telapak onta. Faqumna ilaihi, lalu kami pun berdiri. Faqabbalnaha, kami menciumnya. Nah, jadi ini tabi'in, tidak pernah mengalami hidup bersama Rasulullah. Dia dengar masih tersisa sahabat, dikejar. Di sana masih ada sahabat. Yuk kita mampir yuk. Nah, begitu mampir itu, si Salamah bin Aqwa, dengan tangan ini aku pernah berbaiat kepada Rasulullah. Nah, dia mengeluarkan tangan, kami menyambutnya, lalu kami cium. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ihtimamu sahabat bi ziyarati akhihim al-muslim. Sahabat sangat memberikan pengertian yang besar untuk menziarahi saudaranya. Ya, saudaranya muslim min ghairi gharadin dunyawin, tanpa ada gorot duniawi,
tanpa ada tujuan duniawi. Ya sebenarnya kita kalau punya kenalan baik, enak. Mau ke Cianjur mampir, kita mampir si Anu Adris. Hah? Iya itu. Ya kan? Hidup kita sebenarnya nyaman. Yuk kita ke sana yuk. Ada ulama siapa gitu. Sambil belajar, ngobrol-ngobrol. Apalagi tempatnya bagus ya. Nah, biasanya di balai apa di mana. Di tempat di atas panggung lah biasanya kan. Sejuk. Au faidatin madiyah. Tanpa ada tujuan duniawi, sahabat itu sering berkunjung ke teman-teman yang tempatnya sudah jauh, mencar. Li'annahum kanu mutahabbina fillah, karena mereka saling mencintai karena Allah. Mukhlisina lahu fi amalihim, serta ikhlas pada amalnya. Yang kedua, kesimpulan dari hadis ini, dalilun ala jawazi takbili yadi ahlil fadli wal ilm. Hadis ini menjadi dalil boleh mencium tangan ahlul fadl, orang yang mempunyai keutamaan dan mempunyai ilmu, biduni gulu, tanpa gulu. Jadi tidak melampaui batas. Tapi ini populernya di kalangan Nahdiyin ya. Nahdiyin, pondok-pondok cium tangan. Kalau di kalangan Muhammadiyah kurang, salaman aja. Karena mereka khawatir akan mengarah pada kultus individu. Atau cium. Kalau di daerah tertentu malah ciumnya bolak-balik. Cium. Dibalik lagi tangan. Jadi cium kan kita mencium tangan kan telapaknya. Nanti dibalik lagi telapaknya sama dia. Bolak-balik. Nah itu gulu masuk kategorinya. Ya. Melampaui batas. Sebaiknya jangan dilakukan. Hadis berikutnya, ini karena yang urutan ke-974 dhaif, jadi kita nggak usah bahas ya. Mirip itu sih. Sekarang takbilur rijli, mencium kaki. Nah, itu juga sama hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Musa bin Ismail mencium kaki katanya. Ya, kita kan tidak boleh merendah lebih dari batas ruku'. Ya, mencium kaki lebih tidak boleh ya. Cium kaki. Iya, cium kaki gimana? Hadis berikutnya, qiyamur rajul li rajul ta'ziman. Tema ke-446, lompat beberapa hadis, ya hadis ini 977, karena hadis-hadis tadi itu dhaif. Haddatsana Adam, menceritakan kepada kami Adam. Qal haddatsana Syu'bah, dari Syu'bah. Haddatsana Hajjaj, dari Hajjaj. Qal haddatsana Hammad, dari Hammad. Haddatsana Habib bin Syahid, dari Habib bin Syahid. Qala sami'tu Aba Mijlaz yaqul. Aku mendengar Abu Mijlaz berkata, Inna Muawiyata kharaja. Muawiyah akan keluar, wa Abdullah bin Amir, wa Abdullah bin Zubair qu'udun. Sementara Abdullah bin Amir, Abdullah bin Zubair berdiri. Ya, Muawiyah keluar, terus ada temannya Abdullah bin Amir, Abdullah bin Zubair duduk pada saat itu. Jadi dia keluar, yang lain duduk. Faqala Ibnu Amir. Nah, salah seorang di antara mereka, tadi kan ada Abdullah bin Amir, Abdullah bin Zubair, ya kan? Abdullah bin Amir berdiri. Wa qa'ada Ibnu Zubair. Ibnu Zubair duduk. Wa kana arzanuhuma. Zubair itu lebih berat katanya, ya. Jadi badannya berat, jadi dia duduk. Qala Muawiyah. Lalu Muawiyah setelah menjumpai mereka berkata, qala nabiyyu. Nabi bersabda, karena Muawiyah ini sahabat. Man sarahu ayyamsullahu ibadallah qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang ingin menempatkan dirinya ya sebagai hamba Allah sambil berdiri, dia kepengen dipuji, kepengen dikultuskan, falyatabawa maq'adahu minan nar, falyatabawa baitan minan nar, maka sediakanlah satu rumah dari neraka. Apa kesimpulan dari hadis ini? Jadi ada dua orang ya berkunjung kepada Muawiyah, satu Ibnu Amir, satu Ibnu Zubair. Ibnu Zubair badannya lebih gempal, berat, jadi dia duduk aja walaupun ada Muawiyah. Tapi Ibnu Amir berdiri menyambut Muawiyah. Lalu dia mengatakan begitu tadi. Yamsulu ayakumu, barang siapa yang berdiri tuh ya supaya orang menghormatinya, maka dia telah menyediakan tempat dari neraka. Barang siapa yang mengupayakan orang lain supaya berdiri agar menghormatinya. Nah, itu katanya begitu. Apa kesimpulan hadis ini? An-nahyu 'anil qiyam li syakhsin idza dakhala ilaihi. Padahal Muawiyah yang dihormati padahal, tapi dia sendiri yang ngomong. Barang siapa ya yang ingin ditempatkan sebagai Allah gitu, ingin dihormati sehingga orang suruh berdiri ya, maka dia menyediakan tempatnya dari neraka. Ini kalau anunya begini. Wa kana yamsula yakumu, barang siapa yang berdiri ini, barang siapa yang senang ya orang lain berdiri untuk menghormati dirinya, maka orang itu sediakan tempat dari neraka. Padahal Muawiyah menjadi objek orang berdiri. Ya. Jadi Muawiyah keluar, ada dua tamu, yang satu tetap duduk, satu berdiri. Nah, yang berdiri menyambut beliau, dia malah ngomong begitu. Barang siapa yang mengusahakan orang berdiri supaya dihormati, maka dia menempatkan dirinya di neraka. Padahal dia yang dihormati. Ya. Yang sahabat begitu. Jadi tidak gila hormat. Kan Umar juga pernah dipuji-puji lalu ngambil pasir kan. Jadi kan ke mukanya. Karena dia tahu orang ini menjilat kan. Jadi muji-muji terlalu berlebihan. Ya awurin ke mukanya. Jadi apa kesimpulan di sini? Larangan berdiri untuk menyambut seseorang idza dakhala ilaihi, jika ia masuk ke sebuah ruangan. Nah, yang ada di kita nih berdasarkan SOP itu hakim ya. Hakim atau presiden di tengah-tengah DPR. Presiden datang, semua berdiri. Kayaknya itu SOP-nya. Ya, SOP. Nah, hakim juga begitu. Hakim masuk pakai jubah hitam ya. Kenapa dipilih hitam? Supaya nggak pandang bulu maksudnya. Bukan serem. Kenapa dipilihnya hitam? Itu seragam itu, bukan mau dia. Jadi kalau dia sudah selesai sidang mah dia buka. Jadi itu baju petugas. Jadi kalau dia lagi di meja sidang harus pakai baju hitam. Itu SOP-nya begitu. Kenapa dipilih warna hitam? Maksudnya itu melambangkan dalam menegakkan keadilan tidak boleh pandang orang. Tidak boleh ada suka tidak suka. Harus berdasarkan demi keadilan. Falsafahnya begitu. Ai fi nahyu an al-yantasiba al-jalisun qiyaman lid-dakhil ilaihim. Artinya larangan orang-orang yang duduk ya. Larangan apa? Larangan berdiri karena ada orang yang masuk. Li ikramihi wa ta'zimihi, untuk menghormatinya. Wa amma haditsu Jabir alladzi taqaddama fihi anna hadza min fi'li Faris. Adapun hadis Jabir sebelumnya ya, ini adalah perbuatan orang Paris katanya. Orang Iran. Kalau sekarang orang Persia begitu katanya. Jadi budaya Persia
Ya kita tahulah Islam datang itu sudah ada budaya-budaya. Ya. Sudah ada tradisi, sudah ada kebiasaan. Nah, kebiasaan yang tidak dilarang dilanjutin. Tapi kebiasaan yang dilarang di-cut. Ya. Rasulullah suka mengatakan jahiliyah. Ini adalah jahiliyah. Contohnya suka mengotak-ngatik masa lalu, ya, suka mengotak-ngatik keturunan, nah, itu namanya jahiliyah. Qala Albani rahimahullah, laqad asana al-musannif rahimahu bitarjamalahu hunaka. Ay haditsu Jabir babun man kariha ayaquda wa yaqwan naslahu. Jadi muallif maksudnya Imam Bukhari memberi judul yang dipuji oleh Albani. Judulnya adalah orang yang bab makruh, orang yang duduk ataupun berdiri karena ada yang masuk. Jadi bukan sekedar berdiri aja, kalau dia membiasakan duduk juga sama. Jadi menyambut orang itu ada yang berdiri, ada yang duduk. Tuh, mungkin satu daerah duduk malah gitu. Kebalikannya, gara-gara dia kita duduk. Nah, gitu. Jadi apapun yang dilakukan untuk berdiri atau duduk menyambut orang, ya itu makruh. Ya ini tulisan Imam Bukhari, makruh menyambut kehadiran orang. Yang ada adalah salaman. Ya salaman kalau nggak berdiri mah susah, ya kan? Jadi berdirinya bukan menghormati itu, tapi salaman. Tidak ada dua Muslim yang berjumpa lalu bersalaman kecuali diampuni dosanya atau berpelukan karena lama nggak ketemu. Kan kemarin sudah ceritain sunnah itu, lama nggak ketemu berpelukan. Albani begitu ya. Kemudian babuk qiyamur rajul li rajul ta'ziman wa hadza min fiqhi wa dilati fahmi. Jadi kalau di sini Muawiyah mengatakan babu qiyami rajul li rajul, berdiri seseorang demi seseorang karena ta'zim. Ini karena kecerdasan dan pemahaman yang dalam dari Imam Bukhari. Yang kedua, tahrimu hubbud dakhil 'alan nas qiyamu lahu. Haram seseorang yang merekayasa orang untuk berdiri karena dia. Itu mah bukan mau dia, SOP itu berdasarkan undang-undang. Ya kalau hakim masuk lalu orang berdiri, bukan kemauan hakim itu, kemauan undang-undang demi menghormati hakim ya. Jadi walaupun yang di sidang itu pejabat tinggi, walaupun ya, kalau di kan pengadilan itu ada berapa di Indonesia? Ada 3 ya. Pengadilan sipil, nah itulah mulai dari kejaksaan, itu pengadilan sipil tuh. Terus pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, itu pengadilan sipil. Ada lagi karena yang pelakunya militer, pengadilan militer. Maka yang hakim yang mengadili pangkatnya harus lebih tinggi dari yang diadili. Begitu urut-urutannya. Ada lagi pengadilan apa? Tata Usaha Negara, PT-UN, ya, yang berkaitan dengan jabatan, ya, pemanfaatan jabatan dan sebagainya itu diselesaikan di PT-UN. Ada lagi apa tuh? Iya, Tata Usaha Negara sudah. Terus apa lagi? Saya lupa itu. Yang menguji undang-undang, apa tuh? MK, ya benar. Mahkamah Konstitusi, nah itu yang menguji undang-undang. Apakah undang-undang yang dibuat perda atau apa gitu, peraturan daerah ini sesuai nggak dengan undang-undang yang di atasnya? Kan kita paling bawah kan paling tinggi undang-undang dasar. Jadi pemerintah dibenarkan membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ada yang bertentangan, kemudian dicabut karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Ada. Jadi yang penting undang-undang dasar paling atas ya, tidak boleh bertentangan. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Yang ketiga, karohiyatul qiyam minal jalisin liddakhir
Begitu juga makruh berdiri jika berdiri itu ya dilakukan oleh orang yang duduk karena ada yang masuk. Kalau itu kan dari pihak yang masuk, ya, yang dari yang masuk mengupayakan supaya orang lain berdiri karena kehadirannya. Nah, kalau tidak diupayakan oleh orang yang masuk, tapi orang yang di dalam ini yang berdiri sendiri, sama aja makruh. Nggak boleh ya. Walau kana la yuhibbul qiyam. Karahiyatul qiyam minal jalisin lidakhir walau kana la yuhibbul qiyam wa dzalika min babil ta'awun al khair wa adami fathi babis syarr. Meskipun dia tidak suka berdiri. Bagaimana maksudnya? Makruh berdiri dari orang yang duduk karena ada yang masuk. Jadi kita duduk nih. Assalamualaikum, masuk. Nah, kita berdiri, nah itu meskipun tidak direkayasa oleh orang yang masuk, kita tetap makruh. Kalau tadi kan direkayasa oleh yang masuk, ya janjian gitu kan. Nanti kalau saya masuk berdiri ya. Walau kana la yuhibbul qiyam, meskipun dia tidak suka berdiri, maksudnya gimana ya? Wa dzalika mim babi ta'awun al khair. Nah, ini dalam rangka ini kayaknya tulisan ini mungkin di tempat lain taruh sini. Qala Syekhul Islam, dhabitan li masalah innal aslal qiyam lil ja'i idza khusya min tarkil qiyam wuqu mafsadat. Ini keputusan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, patokan kata dia. Kita mencari yang maslahat. Kita lakukan yang maslahat. Kata beliau, idza khusya min tarkil qiyam wuqu mafsadat. Kalau kita takut tidak berdiri akan terjadi mafsadat. Akan ada bahaya kalau kita nggak berdiri. Ya. Contohnya bisa dihukum. Karena yang masuk raja. Nggak berdiri, hukum. Contoh kan? Ya, kawuqi tabagut wasyahna. Seperti akan terjadinya kebencian. Akan terjadi begitu. Contohnya ditengerin. Wa hadza min ilmihi wa fiqhi daqiq. Nah, ini termasuk wawasan seseorang. Jadi wawasan seorang terhadap suatu tempat. Contohnya kalau Anda ada di Jogja saja, ya, Sri Sultan masuk ke sebuah ruangan, kan kita harus duduk ya. Harus duduk apa gimana tuh? Hormat kepada Sultan, saya juga nggak tahu. Pokoknya ada aturannya aja. Nggak seperti orang biasa. Sultannya yang masih berlaku di Jogja. Jadi kita ada apa pameran apa gitu kan. Nah, kebetulan Sultan berkunjung. Nah, itu ada tata keramanya itu. Kita duduk apa kita diam aja begini? Saya lupa. Ya, di Jogja. Ya itu hanya untuk menerima tamu, bukan ada ya rekayasa, nggak harus itu, Pak. Ya? Kalau ada yang lewat, Rasulullah pernah berdiri ketika ada jenazah lewat. Oh iya, yaitu untuk menghormati manusia. Ada pengecualian. Tapi kalau orangnya hidup masuk, ini dalam kerangka ta'zim, nah ini maksudnya arahnya itu akan kultus individu. Mengarah kepada kultus individu itu tidak dibenarkan. Kalau tidak mengarah kepada kultus individu, nggak ada masalah. Tapi kalau orang-orang membiasakan begitu untuk kultus individu, kita jangan ikut-ikutan. Apalagi direkayasa. Ya. Jadi lama-lama terbentuk kebiasaan. Kebiasaan begitu. Biasanya sih dibuat oleh pemimpin-pemimpin begitu ya. Mereka membuat kebiasaan. Kalau datang nyambut berdiri, itu biasanya jadi aleman. Kebiasaan. Singkatnya ini tujuannya adalah tidak mengarah kepada pembentukan kultus individu. Jadi sejak awal dipangkas dulu, jangan arah ke sana. Ya yang menjadi contoh baik Muhammadiyah lah. Ya, Muhammadiyah itu ketemu walaupun office boy, ketemu
ketua umum satu, ketua umum pusat, tetap aja salaman doang, nggak ada cium. Tapi memang kalau dalam ruangan dia duduk langsung berdiri sih menghormati sih, bukan untuk mengkultuskan. Jadi sudah ada budaya begitu di Muhammadiyah, itu tidak boleh ada kultus. Ya, itu saya kira sudah terbentuk dengan baik. Tapi kalau di NU itu kadang-kadang berlebihan. Sampai-sampai dia menghalangi orang mau ketemu, kayak membuat pagar betis itu. Keterlaluan. Iya, kayak begitu. Bad'us salam. Sekarang bab berikutnya, memulai salam. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razak, dari Abdullah bin Muhammad dari Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar, dari Ma'mar, an Hammam, dari Hammam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi, qala khalaqallahu Adam ala suratih, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ya, Allah menciptakan Adam, bentuk Adam ini ya di atas bentuk Allah. Nah, ini terasa aneh ya, tapi menghadapi begini katanya ulama ini pemberi sarannya, kita mengedepankan 4 hal. Tidak boleh taktil, tidak boleh tahrif, tidak boleh tamsil, dan tidak boleh takyif. Karena ini hadis, ya kita anu aja. Karena hadis ini derajatnya sahih. Sama dengan Allah di Quran, yadullah fauqa aydihim, sama dengan itu. Sumastawa alal arsh, sama dengan itu, ya. Jadi kalau menurut bahasa, Allah mencipta Adam sesuai dengan bentuk Allah. Ala surati, ya kan? Jadi kita ini, bentuk kita ini jiplak berdasarkan lugawi begitu. Tapi aslinya begitu nggak boleh, kita nggak boleh ngotak-ngatik. Singkatnya kita baca aja. Waqtuluhu sittuna dzira'an. Panjangnya, tingginya Adam itu 60 dzira'. Berapa 60 dzira'? 60 hasta. Satu hasta itu 48 cm. Katakanlah 50 cm, berarti 30 meter. Nabi Adam tingginya 30 meter. Istrinya itu yang kuburannya ada di Jeddah itu. Ya, kurang lebih setara dengan lapangan bola ya. Pernah lihat nggak yang pernah ke sana? Kuburan Hawa. Nah, itu ada di sana di Jeddah. Tapi kuburan Adam nggak ada. Itu kan panjang banget. Nah, Adam itu tingginya 60 dhira', sekitar 30 meter. Summa qal, kemudian setelah jadi, Allah berfirman kepada Adam, idhab, pergilah. Fasallim ala ulaik. Salam, ayo ucapkan salam. Ya, Nabi Adam diajari oleh Allah. Tegur senior-seniormu, ucapkan salam. Nafarun minal malaikati jurusun. Ada beberapa malaikat sedang duduk. Waktu Nabi Adam diperkenalkan tuh, ya, malaikat-malaikat sedang duduk. Fastami' ma yuhibunaka bihi. Dengarlah apa yang kamu senang dengar. Fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika. Kamu dengar apa yang dikatakan oleh malaikat satu dengan lainnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik Adam salam. Mendidik salam. Terus apa yang salam itu bentuknya apa? Kamu dengar dulu tuh malaikat pada ngomong apa. Nah, nanti kamu ulangi. Kelak ucapan malaikat itu menjadi salam kamu dan keturunan. Begitu kata Allah kepada Nabi Adam. Jadi assalamualaikum itu ternyata percakapan malaikat asalnya. Ya. Fa innaha tahiyatuka,
karena dia menjadi tahiyatmu dan tahiyat keturunanmu. Faqal, lalu berkata, Assalamualaikum. Faqalu Assalamualaikum warahmatullah. Mereka berkata, menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah. Ada yang nambahin warahmatullah. Faqullu man yadkhulul jannah ala suratihi. Maka setiap orang yang masuk ke surga itu bentuknya seperti Adam. Falam yazal yang kusul khalqu hatal an. Ya, tidak henti-hentinya penciptaan itu seperti sekarang. Apa maksud dari hadis ini? Oh, panjang amat ini. Bayanu kaifiyatus salam al-masyru'a indal ibtida. Hadis ini menjelaskan salam disyariatkan ya di awal pertemuan. Tuh. Wa annaha, dan salam itu tahiyatu ahli Islam duna ghairihim, merupakan khusus tahiyatnya orang Islam. Jadi salam ini adalah khas punya orang Islam. Ya, kalau orang bukan Islam kan selamat pagi kan? Selamat siang, kan? Tapi kalau Islam tuh antik bener. Selamat, keselamatan untukmu, berkah dan rahmat, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya doa itu. Ya, keselamatan, rahmat, serta berkah untukmu. Nah, coba orang Indonesia gimana? Selamat siang. Tuh yang diselamatin siangnya. Itu niru Inggris kali ya. Good noon, good afternoon, good night. Itu yang diselamatin waktunya, bukan orangnya. Kalau kita kan Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Itu hebatnya. Jadi antara wahyu dengan akal tuh hasilnya tuh. Ya, berbeda ya. Jadi salam kita ini salamnya ahli surga. Masyru'atu wa anna tahiyatu al-Islam duna ghairihim. Khas ya, milik umat Islam. Yang kedua, disyariatkan kita menambah terhadap orang yang memulai dengan ketika salam ya. Ini berdasarkan surat 4 ayat 86. Surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu. Apabila kalian disalami, diuluk salami kalau bahasa coretannya, dengan sebuah uluk salam, maka balaslah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau minimal sama. Innallaha kana, sungguh Allah adalah ala kulli syai'in hasiba, menghitung segalanya. Tuh, salam itu akan menjadi hitungan kebaikan. Yang ketiga, isyarun bi anna malaikata yatakallamu bi arabiyyah wa yuhayyuna bi tahiyatil Islam. Hadis ini menjadi syiar, ya, menjadi informasi bahwa malaikat saat bicara itu menggunakan bahasa Arab. Ya kan, pakai Assalamualaikum. Ya, seren kalau kita nggak ngerti nanti nggak bisa memahami omongan malaikat. Yang keempat, al-amru bita'alumil ilmi min ahli. Hadis ini menginspirasi kita agar belajar kepada ahlinya. Yang kelima, al-amru bil akhdhi bil hadis walau bin nuzul ma'imkiyanatil ulu. Kita diminta untuk mengambil ilmu meskipun kepada yang lebih muda. Kalau yang lebih muda tahu, ya, kita jangan jangan terkendala oleh umur. Kita tua, tua saya ya nggak bisa lah saya berguru dengan dia, muda dia. Jangan.
Ya, soal menggali ilmu jangan terkendala oleh umur. Ma'aim kinatil ulu. Nah itu jadi apa salam yang berdasarkan hadis ini? Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya itu assalamualaikum warahmatullah. Bagusnya ditambahin, ya. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabnya sama, nggak ada tambahan lagi. Ada juga yang mengkreasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, kan begitu. Ada yang suka di podium ya. Itu tidak ada dalilnya. Mentok-mentoknya wabarakatuh. Jadi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, kita dapat pahala lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita juga menulis WA jangan disingkat. As itu. As itu kan ASS itu silit artinya. Percaya nggak? ASS itu bahasa Inggrisnya silit. Nggak, coba sih ketik. As itu, ASS itu silit. Bahasa Inggris ya. ASS itu silit. Kita ASSWW. Itu ganjarannya kurang. Wong sunahnya begitu. Assalamualaikum kalau bisa bahasa Arab. Makanya buat fonetik bahasa Arab tuh diunduh tuh. Ya. Apa maksudnya supaya kita belajar juga, kalau biasa nulis jadi enak. Biasakan nulis. Udah ngaji nggak pernah, dia minimal WA itu kan kita terpancing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti orang menulis insya Allah, karena bahasa Indonesia ditulis pakai Latin, salah. Jadi nunnya, n-nya gandeng dengan s, ya kan? Kan kita nulisnya pakai Latin, n-nya itu gandeng dengan s. Kalau gandeng dengan S dalam bahasa Arab tuh insya Allah, artinya insya Allah jadi satu, itu artinya menciptakan Allah. Pencipta Allah artinya. Tapi kalau dipisah, insya Allah jika Allah berkehendak. Artinya, tapi ketika di Latin kan N-nya gandeng dengan S. Nggak ada papan tulis, jadi susah. Kasih spasi. Nah itu gara-gara menulis dengan Latin. Harusnya insya Allah. Arti itu jika. Sya'a berkehendak. Allah subjeknya. Jika Allah berkehendak. Maksudnya itu yang benar. Tapi berhubung di Latin kan, digandeng. Jadi kalau digandeng dalam bahasa Arab, insya Allah itu menciptakan Allah artinya. Maka, ya harusnya dua kata. Tapi karena disambung jadi satu kata. Dalam bahasa Arab satu kata juga ada, tapi artinya insya Allah menumbuhkan Allah. Itu. Jadi beberapa orang mengatakan mengganjal akidah, gitu. Agak risih gitu. Ya kalau Allah memang dipisah, yang dimaksud itu insya Allah, dengan sya-nya. Karena artinya itu jika, sya'a itu berkehendak. Tapi kalau enggak dipisah, dalam bahasa Arab ada, insya'a ada. Insya'a itu artinya menumbuhkan, mencipta. Insya, seperti dalam pelajaran bahasa Arab kan, insya itu artinya membuat karangan. Sekarang anak-anak pelajaran insya, itu kan. Insya itu karangan, mengarang Allah. Nah itu dianggap beberapa ahli berbahaya. Ya, jadi assalamualaikum supaya kita dapat pahala kan waalaikumsalam, jangan ASS silit artinya. Bahasa Inggrisnya tapi artinya gitu tuh. Ya, jadi kalau kita
assalamualaikum teman kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia warahmatullah, kita wabarakatuh. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabannya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh nambah terus, mentok di 3. Harus ingat kata-kata itu adalah doa. Jadi kita harus jawab. Karena itu dia mendoakan kita. Masa kita nggak gembira? Ya, kita publikasikan juga di rumah. Kalau kita masuk ke rumah tetangga, kita salam, assalamualaikum, gitu kan. Assalamualaikum itu kan semoga kalian selamat, kan begitu kan? Masuk ke rumah sendiri diem aja, padahal kan itu keluarga kita. Jadi biasakan assalamualaikum. Istri juga terpancing mengucapkan waalaikumsalam. Sama-sama dapat pahala. Ya, ketemu mas sering. Luar lagi masjid. Assalamualaikum, mau ke masjid dulu. Nah, kan itu kan menggandakan pahala. Nggak kerasa. Sehari ngomong berapa kali tuh? Keluar masuk. Waalaikumsalam. Lah hidup cuma berdua. Ganjarannya kurang, anak nggak ada, udah nggak nganter lagi, udah nggak membiayai lagi. Ya sama istri jadikan objek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan dia terpancing waalaikumsalam, dapat ganjaran, kita dapat ganjaran. Nanti mau ke masjid, assalamualaikum, pulang, assalamualaikum, begitu lagi. Tuh, kan kita menciptakan ganjaran di masjid, ganjaran di rumah, sholat. Sunnah bagusnya di rumah, gitu kan? Kalau tidak terganggu soft, ya kan? Terutama Ba'diyah kan, Ba'diyah udah nggak terganggu lagi. Sunnahnya di rumah. Jangan biarkan rumahmu seperti kuburan, tuh, supaya ada isi ibadah kan? Nah, kita lanjut dengan pelajaran yang kedua. Ini akhlak Islam ya. Wah, Islam memang benar-benar lengkap. Apa aja diatur. Bersin ada doanya. Mana ada orang bersin didoain di tempat lain? Gak ada. Umat lain, jojong aja bersin. Lu mau bersin begitu, katanya palingnya gitu. Orang lain. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikum. Saling saut-sautan. Kalau sana, kamu bersin ke sini, orang lain, ya kan? Betapa mulia ya orang Islam ya, bisa bersaut-sautan. Kalau kita ngerti, berhubung nggak ngerti sih. Tapi saya heran tuh. Kemarin cerita tentang nikmat Allah, ibu-ibu sempat marah itu. Saya ngomong begini, ya Allah, kita bersyukur sekali kepada Allah. Nikmat itu tidak terhitung, tapi kalau mau di garis besar mah ada 5. Pertama nikmat hidup, terus nikmat menjadi manusia. Yang ketiga nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ini ibu-ibu sekalian, jelek sebenarnya kita ini. Tapi kok ditakdirkan Allah menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummat. Lah kerja kita itu apa, prestasinya apa gitu kan. Gini-gini aja. Jangan ngomong begitu sih Pak. Biasanya orang mah diam aja saya gitu. Kita ini sebenarnya kalau ngaca-ngaca nggak terlalu cakep, jelek. Tapi Allah sendiri yang melantik kita khairu umat, bukan kita. Kalau kita ngomong kita bagus sih, karep siregen mah. Mau kamu itu mah, ya kan? Tidak legal, kan? Tapi yang mengatakan kamu baik, kita baik ini Allah, pencipta kita. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat untuk manusia. Manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi kita yang terbaik. Nanti kalau giliran enak, masuk duluan kita. Kita akan masuk surga duluan. Ya. Kamu akan menjadi syuhada ala nas. Bahkan kita menjadi wasit. Ya kan? Kita menjadi wasit bagi umat yang lain. Padahal kita datangnya belakangan. Yang namanya wasit pasti duluan.
Di mana-mana juga, ya kan? Sebelum pemain datang, wasit sudah siap. Kita datang belakangan jadi wasit. Yang kedua, ketiga, kalau kita dihukum, mendapat hukuman yang paling ringan. Apinya paling rendah panasnya. Itu sudah ketentuan Allah. Kan ini patut kita syukuri. Nah, kita lanjutkan. Sekarang tanggal berapa, saya tanggalin nih. Tanggal 7 ya. Ya. Dari Amr bin Abasa, dari Amr bin Absata As-Sulami, anna qala, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ayul laili asma, malam mana? Maksudnya di malam hari itu kapan yang paling didengar? Ya. Kalau malam itu yang paling didengar kapan? Jamnya, kalau mau, dulu belum ada jam. Malam mana yang paling didengar? Nah, Rasulullah menjawab, jauful lail, tengah malam. Jadi kan malam itu dimulai dari maghrib. Ya, kenapa sahabat ini bertanya? Maksudnya mau doa. Kalau kita zikir doa itu kapan yang paling mujarab tuh? Maksudnya tuh, ya. Maksudnya saat ijabah, saat yang mujarab itu kapan? Malam yang kapan? Rasulullah mengatakan jauful lail akhir, tengah malam terakhir. Berarti malam terakhir menjelang subuh. Nah, diperkirakan antara 2,5 jam sebelum subuh mulainya. Ya, sepertiga akhir tuh mulainya dari 2,5 jam sebelum subuh. Kalau sekarang 4:30 berarti sekitar jam 3. Mulai dari jam 3 itu sudah masuk sepertiga akhir, ya, atau jam 2. Nah, di sepertiga akhir yang paling petit itu yang paling bagus, namanya sahur. Tapi ya dimulai dari situ. Nanti kalau sudah masuk sahur, agendanya adalah doa dan istighfar saja. Tinggalkan sholat, tinggalkan baca Quran. Jadi itu spesial untuk waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi sahabat begitu katanya. Kalau sudah waktu subuh, waktu sahur tiba, udah mereka menutup mushaf, istighfar. Nah ya, itu banyak sigot-sigotnya. Dimulai dari yang paling ringan, astaghfirullah, sampai sayyidul istighfar. Fasalli masyi'ta. Rasulullah baru memberikan petunjuk, salatlah apa yang kamu mau. Salatlah semaumu, ya. Fa inna salata masyhudatun maktubatun. Maka salat akan disaksikan dan dicatat hatta tusalliyas subha, sampai masuk subuh. Tuh, jadi digandeng sampai subuh. Summa aksir hatta tatlu asyams. Setelah subuh berhentilah sampai matahari terbit. Fayartafi'u qaisun rumhin arumhain, sampai tinggi sebusur panah atau 2 busur. Nah, sebusur panah dari dari permukaan, ya, itu dihitung oleh ahli falak minimal 12 menit. Ya. Dari ini, ya, kalau kita lihat di laut tuh ya, mulai nongol matahari itu. Matahari sudah nganggang. Ini lingkarannya nganggang dari permukaan laut. Kita harus ke laut sih mestinya. Kita lihat matahari terbit tuh kan mulai dari bolanya ke atas kan. Terus naik. Nah, ini namanya syuruk. Syuruk namanya nih. Kalau sebaliknya, tadinya di atas masuk ke bawah sampai lingkarannya hilang, namanya maghrib. Maghrib artinya terbenam, syuruk artinya terbit. Nah, sampai nganggang ini, nganggang dari laut sekitar sebusur panah. Nah, itu oleh ahli falak dikatakan 12 menit minimal. Ada yang mengatakan 20, ada yang 12. Mungkin yang 20 berarti 2 busur ya. Ini di sini 2 busur, sebusur panah atau 2 busur. Karena dulu belum ada menit. Jadi menit, jam, detik itu temuan setelah Rasulullah wafat.
Kita harus maklumi. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan menit? Itu karena dulu belum ada. Maka ketika ditanya antara mulai terbit fajar bohong, fajar kadzib sampai fajar benar, itu berapa menit? Berapa lamanya? Makanya dulu sekitar 50 ayat, kan tidak disebut menit. Ya karena dulu belum ada. Kan temuan manusia itu pakai apa dulu tuh? Pakai pasir ya, jam pasir dulu. Untuk mengamati menit itu, detik itu pakai jam pasir. Jadi pasir dimasukkan ke dalam wadah, lalu jatuh dia ke bawah. Terus berapa tuh? Itu diukur terus, diukur satuan-satuannya. Sehingga ditemukanlah cahaya itu berdasarkan lilin, ya kan? Kan kita cahaya ini menggunakan pakai watt. Terus volt, itu nama-nama orang, penemunya. Ya, watt dan volt, tegangan mungkin voltase ya. Kalau watt itu kekuatan, itu diambil dari lilin satuannya. Kemudian kalau kekuatan dari kuda, makanya horsepower, PS itu suka ada di truk tuh, berapa PS itu, horsepower, pakai ukuran kuda. Nah itulah manusia menemukan temuan-temuan ilmiah. Kita kembali sini. Qila lahu hal min sa'atin aqrab min ukhra, hal min sa'atin yubtagha dzikruha. Rasulullah pernah ditanya, adakah waktu yang lebih istimewa daripada yang lain? Ada nggak waktu istimewa ya Rasulullah? Memang ada waktu istimewa. Itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Atau adakah waktu yang khusus untuk zikir? Nah, ditanyakan oleh sahabat ya. Bahasanya gini, hal min sa'atin yubtagha dzikruha. Adakah saat yang diharapkan kita berzikir? Rasulullah menjawab, na'am. Ya ada. Inna aqraba ma yakunu Rabbu azza wajal minal abdi jauful lail akhir. Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang paling dekat jarak antara Allah dengan hambanya adalah tengah malam akhir. Tengah malam akhir. Jadi kalau tengah malam itu jam 12, ya, yang akhir nah, itu sekitar antara 2-3 jam sebelum subuh. Mulainya. Akhir dari malam akhir itu namanya sahur. Kapan sahur terjadi? Kurang lebih setengah jam sebelum subuh. Nah, itu paling inti ya, santennya tuh. Terus dilanjutkan. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah azza wajal fi tilka sa'ah. Kalau Anda bisa ya, kata Rasulullah, kalau Anda mampu, kalau kamu mampu menjadi orang yang ingat zikir kepada Allah, lakukanlah di waktu itu. Fakun. Lakukanlah. Kalau kamu bisa ya, berzikir kepada Allah di waktu itu, lakukan. Fa inna salata mahsuratun. Fa inna salata mahduratun. Karena salat akan dihadiri, masyhudatun, dan disaksikan. Ya ada ayatnya kan? Inna fajra. Inna salatal apa? Kana masyhuda. Apa ayat? Aqimis salata lidulugi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi subuh itu mendapat mendapat keistimewaan berbeda dengan waktu lain karena itu shiftnya malaikat. Shift-shiftan malaikat. Jadi disebut masyhudan. Itulah sebabnya kita disunahkan bacaannya agak panjang. Ya, lebih panjang daripada waktu-waktu lainnya. Tuh, ya sebab disaksikan. Jadi yang mau berangkat, mau pergi, malaikat yang mau pergi mencatat orang ini berbuat baik di akhir halamannya. Ya, sementara malaikat yang baru datang mencantumkan di awalnya sudah berbuat baik orang ini. Jadi dicatat 2 kali. Ya, dicatat di 2 buku. Tuh, ya. Maka itu promosinya nggak main-main. Salat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Promonya besar-besaran.
Fa innaha, ini singkatnya itu ya. Kemudian kila ya Rasulullah ayu doa asma, ya Rasulullah doa apa yang paling didengar? Rasulullah kembali dalam hadis yang lain mengatakan jauful lailil akhir, tengah malam yang akhir. Wa dubur salah maktubah, dan setelah sholat ya al maktubah yang diwajibkan. Nah, dubur salat maktubah, dubur itu kan artinya pantat bahasa kasarnya. Ini ulama berbeda pendapat tentang dubur ini. Apa dubur ini setelah salam atau sebelum salam? Dubur itu artinya pantat aslinya. Ya. Ulama berbeda pendapat menafsirkan hadis ini. Rasulullah mengatakan, ya ditanya, doa apa yang paling didengar Allah tengah malam dan dubur sholat. Dubur sholat yang wajib. Dubur itu kan pinggir, di ujung. Nah, dubur ada dua pengertian, bisa jadi setelah, bisa jadi di ujung. Ya, kalau setelah berarti setelah salam. Kalau sebelum berarti sebelum salam. Setelah semua rengsek, tinggal salam, nah disitulah doanya mustajab. Maka para pengamat mengatakan dalam sholat, ya dalam praktek sholat, doa yang paling didengar itu pertama sujud, waktu sujud. Ya, waktu kita sujud dan menjelang akhir. Semua udah selesai mau salam, nah kita perbanyak di situ. Jangan imamnya nggak salam-salam, kesel malah. Waduh lama amat. Justru kita manfaatkan buat doa. Siapa tahu imamnya juga berdoa. Makanya dia lama. Ya doa apa sih? Ya apa sajalah Anda yang Anda ingat. Ya habis sudah nggak ingat lagi bagaimana? Ya Robbana atina, sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Nah doa di sini tidak ditentukan lafadznya. Tapi kalau kita mau pakai yang maksurat silahkan. Tapi kalau nggak ketemu ya Allah mudahkanlah urusanku, itu kan? Lancarkanlah usahaku, berkailah upayaku, selamatkan aku. Ya, apa yang kita bisa? Kalau kita bisa maksur, ya Allahumma inni a'udzubika, ada doa-doanya tuh. Rabbana atina fid dunya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Apa yang kita ingat? Ya, maksurat. Kana rojulan fi Bani Israel mutawahin. Ada dua orang di zaman Bani Israel bersaudara. Ya, tapi dua orang yang berteman ini punya akhlak yang berbeda. Yang satu ahli ibadah, yang satu pendosa. Ceritanya gitu deh. Saya udah baca ini karena waktu kita sempit. Yang satu ahli ibadah, satu pendosa. Si ahli ibadah itu selalu memberi nasihat kepada pendosa. Desi jangan begitu terus sih, udah waktunya kamu bertobat. Tetap aja temannya ini berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Ini menjadi peringatan penting buat kita. Sampai di titik tertentu jengkel. Ya karena dinasihati nggak berubah-berubah kan? Pasti juga kita begitu. Kamu ini kalau begini terus masuk neraka. Terus di akhirat disidang oleh Allah. Ya. Siapa yang disidang? Yang disidang itu justru yang menentukan orang itu masuk neraka. Ini kan terasa aneh buat kita ya. Jadi ahli ibadah, saking keselnya melihat temannya maksiat, dia sampai mengeluarkan pernyataan, kamu masuk neraka kalau begini. Nah di akhirat disidang, ditegur oleh Allah. Kok kamu bisa tahu di ahli neraka dari mana? Kamu sudah melanggar kewenanganku. Dimasukkan ke neraka. Tuh, ini ceritanya begini. Akun tabi aliman, apa kamu lebih tahu daripada aku? Ini yang menjudge orang masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah ini. Dia ahli ibadah, ngelihat temennya kesel tuh aja. Ini nggak pernah sholat, masuk neraka kamu. Nah itu. Lalu ditegur oleh Allah nanti di sidang. Emang kamu lebih tahu daripada aku? Kamu kok menyerobot hak aku? Yang memasukkan neraka, memasukkan itu monopoli aku. Kenapa kamu ambil? Ditegur Pak Syafi'i. Ini menjadi pembelajaran penting buat kita. Jangan mudah menuduh, menjudge orang, memvonis.
Seperti yang saya katakan, ya, dalam bahasa kasar, sebejat-bejatnya manusia adalah makhluk yang bisa manuver. Jadi walaupun hari Senin dia tukang maksiat, hari Selasa bisa jadi taubat. Tapi bisa juga sebaliknya. Ya kan? Makanya kita ahli ibadah jangan sohor. Iya bisa. Bisa begitu. Bisa terbalik manuver. Nah, kita yang ahli ibadah jangan sok. Makanya Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sehingga didengar sahabat cukup heran, ya Rasulullah, tokoh seperti Anda masih berdoa begitu. Kelihatannya ini aneh gitu. Kalau kami yang berdoa ya wajar. Lalu Rasulullah mengatakan itu, yang kita harus ingat-ingat terus, innal qalba baina usbu'ai rahman. Hati ada di tengah-tengah dua jari ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa balik kapan saja. Yang taat menjadi maksiat, yang maksiat menjadi taat. Maka itulah kita setidaknya sekurang-kurangnya 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Yang ngomong itu sudah benar, ya kan? Yang minta ihdinas sudah di tracknya. Kan yang ngomong orang sholat. Seharusnya ngomong begitu kan yang nggak sholat. Ini sudah di on the track. Dia mengatakan jangan sampai saya geser dari rel ini, anjlok. Tuh. Nah itulah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga kita digandakan pahalanya. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.